Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Bau tanah menyebar ke seluruh wilayah, dan hamparan luas tanaman liar dan bunga-bunga terbentang di depannya. Kelompok 8 orang ini, yang berasal dari dunia dewa, kuil temporal, dan dunia fana, saat ini berjalan menuju fin menjulang pencapai langit yang menjulang. Yang paling cemas di antara mereka adalah Sui Ying. Itu karena tujuannya di sini cukup jelas jika dibandingkan dengan 7 lainnya. Yang lain harus terus berjalan di seluruh Sky Reaching Fin, melewati bahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan berhasil mencapai ruang level yang lebih tinggi. Hanya dengan begitu mereka dapat memperoleh harta yang diinginkan oleh para dewa dunia itu. Selama racunnya bisa disembuhkan, aku bisa berkonsentrasi penuh untuk menyimpulkan makna sejati. Makna sejati aku semua harus mencapai tahap 3 rana segera. Peningkatan kekuatan yang dihasilkan akan menjadi holistik, aku kemungkinan besar akan lebih kuat pada seluruh level daripada Master Klan Meisan dan yang lainnya. Sui Ying menantikan hari itu. Pada saat itu, kekuatan tempur aku pasti akan cukup kuat untuk mendapatkan berbagai harta di Crimson Rock Mountain, dan mereka akan secara signifikan lebih dari apa yang diperoleh leluhur angin hitam. Mengapa leluhur Blackwing tidak berdamai saat itu? Kenapa dia ingin mencoba lagi? Itu karena dia terpaksa meninggalkan Crimson Rock Mountain mengingat peningkatan bahaya. Kekuatan tempur Sui Ying jauh lebih tinggi daripada leluhur angin hitam, terutama setelah lonjakan yang akan datang begitu racunnya sembuh. Dia pasti akan bisa mendapatkan lebih banyak harta. Mungkin mereka bahkan akan bernilai lebih dari seluruh fondasi klan Xia. Sui Ying secara internal merasa gelisah. Sky Reaching Fin bisa menjulang di atas segalanya, tapi dia masih bisa melihat puncak dari jauh. Namun setelah berjalan setengah jam, mereka baru mencapai pangkalannya. Di sana, bagian-bagian akar pohon anggur yang tak terhitung jumlahnya menonjol keluar dari tanah seperti ular besar. Bahkan lebih banyak akarnya terletak lebih dalam di bawah tanah. Floating Sky Mainland ini memiliki diameter 500.000 km dan hampir seluruhnya terserap oleh akar-akar fin menjangkau langit, kata Chen Jiu dari samping. Penyebarannya dikendalikan oleh keberadaan yang kuat dari dunia dewa. Jika tidak, akar Sky Reaching Fin bisa tersebar di area yang jauh lebih besar. Aku mengerti, bukankah ini fakta bahwa kebanyakan orang bahkan tidak bisa dianggap sebagai lawan dari pakar yang kuat itu? Kata Sui Ying. 8 dari mereka akhirnya berhenti. Mereka dengan cemas menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sui Ying bahkan berusaha menekan emosinya saat ini. Mendadak, di atas koper Sky Reaching Fin, yang memiliki ketebalan puluhan ribu kilometer, sosok samar muncul. Dia cantik dan memiliki kehadiran yang luar biasa. Rambut dan kulitnya berwarna hijau, dan dia mengenakan jubah yang terbuat dari daun hijau namun tidak bertelanjang kaki. Seluruh sosoknya memancarkan aura yang nyaman. Selain kulitnya yang hijau, kecantikannya sendiri adalah sesuatu yang jauh di atas apapun yang dilihat Sui Ying sebelumnya. Lebih jauh lagi, wanita berambut hijau ini memiliki aura yang sangat unik, yang menurut orang lain benar-benar mistis, seolah-olah dia sendiri terdiri dari seluruh dunia. Transenden muda, wanita berambut hijau turun tanpa alas kaki sambil tersenyum. Aku Si Wei. Selamat untuk semuanya karena telah mencapai tempat ini. Sesuai instruksi Tuan Suci, setiap transenden yang bisa tiba sebelum aku akan diberi hadiah. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Senjata, harta, teknik rahasia, atau mungkin memasuki taman budidaya? Apapun yang kamu cari, kamu dapat memintanya, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk hadir kepada kamu. Senior Si Wei. Pemuda lapis baja emas Wu Ma Hai dengan hormat meminta, aku ingin melihat penciptaan langit dan bumi. Mereka tidak berani lancang. Wei, senior, Si Wei. Ini, pada kenyataannya, merupakan perwujudan dari Sky Reaching Fin. Pohon anggur ini bisa dianggap sebagai organisme dunia dewa dunia, dan dia bahkan salah satu yang lebih kuat. Dewa dunia biasa tidak akan bisa bertahan melawan serangannya dan bahkan mungkin mati karenanya. Menghadapi ahli seperti itu, bagaimana mungkin mereka transenden kecil, tidak penting berani bersikap kurang ajar? Menyinggung senior ini akan berarti kematian instan. Tidak akan ada cukup waktu bagi mereka untuk bahkan merasa menyesal. Kamu ingin melihat penciptaan langit dan bumi sekali?
Senior Si Wei tertawa. Berat, kamu benar-benar tahu bagaimana memilih. Memasukkan. Weng. Sebuah gelombang bergelombang menyelimuti Wu Ma Hai, menyebabkannya menghilang. Bagaimana dengan kamu semua? Senior Si Wei memandang ke arah yang lain. Senior Si Wei, aku juga ingin melihat penciptaan langit dan bumi sekali. Wanita muda berjubah putih itu dengan hormat meminta. Penciptaan langit dan bumi. Aku juga ingin melihatnya. Penciptaan langit dan bumi. Kebanyakan dari mereka dengan cepat memutuskan. Mereka tidak ragu memilih untuk melihat apa yang disebut penciptaan langit dan bumi. Sui Ying memperhatikan mereka membuat keputusan di samping. Xia Clan telah mengumpulkan cukup banyak kecerdasan selama bertahun-tahun, dan beberapa orang luar bahkan telah berdagang dengan Xia Clan sebelumnya. Dengan demikian, laporan intelijen Xia Clan memiliki beberapa entry tentang penciptaan langit dan bumi. Dikatakan bahwa keberadaan yang kuat dari dunia dewa dapat melampaui semua aturan dan hukum, dan bahwa mereka memiliki kekuatan yang tak terduga. Sebagai contoh, mereka dapat merasakan saat seseorang menyebutkan nama asli mereka, dan bahkan jika mereka tak terhitung ruang terpisah, mereka masih bisa membunuh pihak lain dalam beberapa saat. Dibangkitkan setelah mati adalah sesuatu yang lain, tetapi tidak ada satupun dari keberadaan yang kuat, bahkan senjata Dewa Apex yang dimiliki kuil temporal, yang dapat melindungi reinkarnator dari keberadaan yang kuat dari dunia dewa. Eksistensi kuat lainnya juga bisa menciptakan surga dan bumi dari dunia yang sama sekali baru. Saat langit dan bumi diciptakan, hukum misteri mendalam yang tak terhitung jumlahnya akan mulai terbentuk. Dan momen itu akan menjadi kesempatan terbaik bagi seseorang untuk merenungkannya. Tentu saja, sangat sulit bagi seseorang untuk melihat penciptaan langit dan bumi yang dilakukan oleh keberadaan yang kuat dari dunia dewa. Apa yang akan mereka tonton di Crimson Rock Mountain sebenarnya adalah catatan yang ditinggalkan oleh penguasa Crimson Rock Mountain. Selama seseorang menggunakan indera mereka untuk mengamati, mereka akan dapat melihat pemandangan menciptakan surga dan bumi. Meskipun tidak bisa secara pribadi mengamati pemandangan itu, bahkan kesempatan seperti ini sudah sulit untuk didapat. Baik itu di dunia dewa atau di abis kegelapan, untuk melihat catatan seperti itu bahkan dalam satu waktu adalah sesuatu yang bisa diharapkan tetapi tidak diperhitungkan terjadi. Itu karena hanya keberadaan yang kuat yang bisa melewati banyak masalah hanya untuk meninggalkan catatan dan tidak akan merendahkannya dengan menjual rekaman di depan umum. Dengan demikian, Transcendent hanya akan memiliki peluang yang sangat kecil untuk melihatnya. Berat, kamu satu-satunya yang tersisa. Wanita berambut hijau, senior Si Wei, memandang ke arah Sui Ying. Pada titik ini, 7 orang lainnya sudah dipindahkan untuk melihat penciptaan langit dan bumi. Sui Ying menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, Senior Si Wei, aku ingin penawar racun. Untuk menyembuhkan 6 hantu dendam yang menghirup racun di tubuh aku. Penangkal, wanita berambut hijau, senior Si Wei, mengangguk. 6 hantu dendam hanya bisa disempurnakan oleh Master Racun Hexing pada tahap puncak ranah dewa. Kamu semua telah melewati Pulau Langit Terapung dan Jembatan Meteor, yang hanya merupakan uji coba paling dasar. Master Suci mungkin dapat memberi kamu hadiah, tetapi hadiah ini hanya bisa bernilai sangat banyak. Imbalan ini kurang lebih setara dengan harta kelas demigod. Adapun penangkal racun ini, jauh melebihi apa yang bisa kuberikan padamu. Meski begitu, 6 hantu kebencian yang tertinggal di tubuhku kurang terkonsentrasi daripada ramuan asli, aku hanya ditusuk oleh pedang dewa sihir bertuah, Sui Ying buru-buru menambahkan. Dia juga cukup jelas tentang nilai dari apa yang dia inginkan. Jika itu adalah bentuk asli dari 6 hantu dendam, dia pasti tidak memiliki harapan untuk mendapatkan penangkal racun. Tapi yang dia inginkan adalah menyembuhkan versi yang lebih lemah, jadi Sui Ying masih berpegangan pada harapan. Bocah cilik, aku bisa melihat racun heks di dalammu dari pandangan sekilas, jawab Si Wei. Kamu tidak perlu menjelaskan, meskipun tidak dalam bentuk aslinya, penawarnya untuk menyembuhkannya masih melampaui nilai hadiahnya. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan tentang masalah ini. Sui Ying dengan tidak sabar berkata, itu tidak harus menjadi penawar racun. Metode apapun boleh saja asalkan bisa menyembuhkan racun. Aku bahkan akan baik-baik saja dengan penghambat racun. Si Wei menggelengkan kepalanya.
Penghambat racun, bukankah saat ini kamu menggunakan 100 Bitter Restoration? Itu sudah bisa dianggap sebagai penghambat racun yang paling cocok. Apakah Crimson Rock Mountain kamu tidak memiliki metode untuk melemahkan Six Ghost dendam? Sui Ying mendesak. Dia tahu akan ada batasan nilai pada hadiah yang diberikan kepada Transcendent yang lulus uji coba dasar. Sebagai contoh, kesempatan untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi atau untuk berkultivasi di dalam Cultivation Eden biasanya sangat sulit didapat, karena bahkan puluhan atau ratusan harta dewa dapat membeli satu peluang. Tapi penciptaan surga dan bumi tercatat di dalam Crimson Rock Mountain, dan mereka tidak akan kehilangan apapun hanya dengan membiarkan orang luar menontonnya. Itu sama untuk Cultivation Eden, karena mereka tidak akan menderita kerugian setelah membiarkan orang lain berkultivasi di dalam. Itu sebabnya mereka tidak keberatan memberi mereka kesempatan ini. Sui Ying yakin bahwa Crimson Rock Mountain harus memiliki beberapa metode untuk menyembuhkan versi kebencian dari 6 hantu yang dideritanya. Bagaimanapun, Crimson Rock Mountain mewakili dewa dunia. Tentu saja ada metode untuk menyembuhkan racun di luar menggunakan obat penawar. Senior Si Wei melanjutkan menjelaskan, tetapi metode lain bahkan lebih berharga daripada penawarnya. Aku, Sui Ying terdiam. Apakah benar-benar tidak ada jalan bagiku? Sui Ying bertanya untuk terakhir kalinya. Tidak, kata tunggal ini membungkam Sui Ying. Sebenarnya, Sui Ying siap untuk hasil seperti ini. Sebelumnya, ketika dia mengobrol dengan Chen Jiu tentang hadiah karena melewati jembatan meteor, mereka hanya membahas tentang harapan untuk mendapatkan penangkal racun. Hanya ada harapan dan tidak ada kepastian untuk mendapatkannya. Hanya saja, jauh di lubuk hati mereka, mereka melihat Gunung Crimson Rock sebagai sesuatu yang misterius dan maha kuasa. Itu pasti bisa menyembuhkan racun seperti 6 hantu dendam. Tetapi kenyataan memohon berbeda. Tidak semudah itu untuk menyembuhkan racun hexing yang mengerikan dari dunia dewa, bahkan jika itu adalah versi yang lemah. Sepertinya aku perlu mencoba rencana lain, pikir Sui Ying. Kenapa dia ingin bergabung dengan grup untuk memasuki Crimson Rock Mountain? Itu karena dia khawatir bahwa dia mungkin tidak dapat menyembuhkan racun hexing bahkan setelah dia melewati jembatan meteor. Dia memiliki beberapa rencana dalam benaknya ketika dia memutuskan untuk memasuki Gunung Crimson Rock. Yang pertama dan yang paling mudah adalah lulus uji dasar dan menyembuhkan racun. Dia kemudian akan berlatih dan menerobos ke ranah tahap 3 sebelum mencoba untuk melewati Sky Reaching Fin. Dia akan menghadapi beberapa bahaya pada daun anggur pertama dari Sky Reaching Fin dengan harapan mendapatkan beberapa harta tambahan. Sky Reaching Fin memiliki total 5 daun, masing-masing lebih besar dari meteor dan mengandung banyak bahaya serta peluang panen yang kebetulan. Leluhur angin hitam juga mendapatkan tentara dewa dunia dan mayat makhluk biologis dewa di sana. Kemudian ia menghadapi bahaya dan dipaksa untuk menghancurkan jimatnya untuk meninggalkan Crimson Rock Mountain. Jimat adalah sesuatu yang senior Si Wei berikan kepada semua orang yang melewati cobaan dasar, tepat sebelum mereka mencoba untuk melintasi Sky Reaching Fin. Sky Reaching Fin sangat berbahaya, karena semakin tinggi, semakin berbahaya bagi mereka. Bahkan orang-orang seperti Master Clan Mei San dan Chen Jiu tidak akan yakin akan kesuksesan. Tetapi bahkan jika mereka bertemu bahaya, mereka masih bisa menyerah dan menggunakan jimat untuk setidaknya pergi dengan nyawa mereka. Meskipun Crimson Rock Mountain berbahaya, tak seorang pun kecuali orang gila yang akan mati di Sky Reaching Fin. Namun, Chen Jiu dan Master Clan Mei San berbeda. Keduanya diperintahkan oleh Dewa Dunia terkait mereka dan telah membuat sumpah. Mereka tidak diizinkan untuk menyerah dan harus mendapatkan harta yang dibutuhkan oleh Dewa Dunia mereka, apapun yang terjadi. Kalau tidak, bahkan jika mereka bisa dengan aman meninggalkan Crimson Rock Mountain, sumpah yang mereka ambil akan membunuh mereka karena gagal. Daun anggur pertama dan kedua biasanya lebih kebetulan daripada berbahaya. Banyak leluhur dari klan Xia aku pergi ke daun anggur pertama untuk mendapatkan harta sebelum pergi, pikir Sui Ying. Bagi para demigods dari klan Xia, bagian tersulit adalah melewati cobaan dasar. Bagaimanapun, mereka kemudian bisa menggunakan jimat untuk menyelamatkan hidup mereka. Sui Ying berpikir, dalam beberapa juta tahun terakhir ini, hanya sejumlah terbatas klan aku yang mampu melewati ujian dasar. Syukurlah, senior Chao King cukup beruntung dan berhasil melewati mereka.
Setiap 3000 tahun, beberapa klan Xia akan memasuki Gunung Crimson Rock untuk mencoba keberuntungan mereka di dalam. Dengan beberapa juta tahun, jumlahnya dengan cepat terakumulasi, tetapi sayangnya untuk demigods biasa itu, Floating Sky Island dan percobaan dasar Meteor Bridge masih terlalu sulit bagi mereka. Biasanya, hanya demigods atau penindas era peringkat 3 teratas yang berani-berani menghadapi bahaya dan mencoba keberuntungan mereka. Secara statistik, hanya 1 dari 10 penekan era yang dapat berhasil melewati. Adapun mereka yang disebut-sebut sebagai 3 demigod teratas di zaman mereka, dari 2 hingga 300 orang yang masuk, hanya 1 individu yang sangat beruntung yang bisa keluar. Chowking justru salah satu dari mereka yang beruntung. Rencana yang dia gunakan untuk melewati pulau itu biasanya dipekerjakan oleh Xia Clan Demigods, menggunakan kapal terbang untuk bergegas melewatinya. Karena kapal terbang berperingkat demigod memiliki kemampuan bertahan yang baik, kapal itu dapat melindungi penggunanya dari pelindung patung batu dan kalajengking terbang berbisa. Selama kapal itu tidak dikepung, ia bisa memanfaatkan kecepatannya untuk lulus uji coba. Namun begitu dikepung, hanya kematian yang menunggu pengguna. Itu lebih berguna di Pulau Langit Terapung, karena kecepatan patung hanya mencapai hingga 50 km per detik. Jika seseorang pergi sendirian, jumlah patung yang mengejarnya tidak akan terlalu besar. Mengandalkan kecepatan kapal terbang dan keberuntungan umumnya akan mendapatkannya melalui uji coba pertama ini. Ketika datang ke Flying Scorpions berbisa, 10 yang biasa relatif lemah. Kalajengking terbang berbisa dewa peringkat jauh lebih sulit untuk dilepaskan dengan perbandingan. Namun, cobaan terberat adalah dari pendekar pedang berlapis perak, yang memiliki pemahaman tinggi tentang hukum. Jika pendekar pedang itu menempatkan salah satu kapal terbang di matanya, kematian pasti bagi penggunanya. Chowking telah memadatkan hati dewa-dewa guntur, dan kapal terbang yang ia gunakan adalah salah satu kapal terbang yang direbut Sui Ying dari markas besar iblis-iblis. Itu adalah kapal peringkat demigod yang bertatahkan dan didukung oleh energi guntur. Bahkan, banyak kapal terbang tercepat berafiliasi dengan guntur, cahaya, angin, atau elemen lain yang terkait dengan kecepatan. Dengan dewa guntur dewanya serta kapal terbang tipe guntur, Chowking seperti ikan di air. Bagaimanapun, guntur dikenal karena kecepatannya. Tidak termasuk Sui Ying, dia akan menjadi yang tercepat di klan Xia dengan kecepatannya 250 km per detik. Dengan bantuan kapal terbang, ia bahkan bisa mencapai sekitar 350 km per detik, yang bahkan lebih cepat daripada Paman Fu dan pencuri tua. Dengan bantuan kecepatan dan kerja keras, Chowking beruntung berhasil melewati cobaan dasar. Kemudian, di depan senior Si Wei, ia memilih untuk memasuki taman budidaya. Tidak ada berita tentang dia setelah dia memasuki Eden. Ketika Sui Ying memasuki Gunung Crimson Rock, Chowking sudah mencapai akhir dari umurnya yang 3000 tahun. Para penekan era biasa biasanya akan menahan diri untuk tidak menggunakan metode kapal terbang ini, karena pada dasarnya semua itu karena keberuntungan. Setelah dikepung, mungkin oleh pelindung patung batu, mereka tidak bisa melawan kembali dari dalam kapal, namun meninggalkan kapal untuk berperang hanya akan mempercepat kematian mereka. Sui Ying menggelengkan kepalanya. Berdasarkan catatan, demigods dari klan Xia dengan keberuntungan yang cukup untuk lulus uji dasar biasanya pertama kali pergi ke daun anggur pertama untuk mendapatkan beberapa harta. Aku juga ingin melakukan itu, tetapi sayangnya aku tidak dalam posisi untuk melakukannya. Aku tidak bisa berkeliaran di sekitar dan harus memanfaatkan daun anggur pertama dan kedua sepenuhnya. Kelima daun lebih besar dari meteor, terutama dalam kasus 2 daun pertama yang berisi banyak pertemuan kebetulan. Mungkin eksistensi dewa dunia ingin menarik para demigod yang bertunas itu dengan janji harta atau pertemuan kebetulan. Aku harap aku bisa menerobos ke ranah tahap 3 di daun anggur pertama. Jika aku tidak bisa melakukan itu, aku harus mencoba menemukan tempat di daun kedua tempat waktu mengalir lebih cepat. Aku akan berpisah dari Chen Jiu dan yang lainnya dan tetap di sana sampai aku mencapai tahap 3 bidang makna sejati aku. Pikir Sui Ying. Ada beberapa bercak pada daun kedua di mana waktu mengalir lebih lambat serta tempat-tempat di mana waktu mengalir lebih cepat. Di tempat-tempat di mana waktu mengalir lebih cepat daripada di dunia luar, 1 bulan setara dengan 1 hari di dunia luar.
Sui Ying ingin menggunakan lingkungan semacam ini untuk berlatih selama 10 hingga 20 tahun lagi. Secara teori, setelah menderita Six Ghost Resentment, dia hanya bisa hidup selama 200 tahun lagi. Dia sudah hidup dengan itu selama hampir 100 tahun, dan dia masih memiliki kekuatan bertarung 50 tahun sebagai cadangan. Itulah alasan dia ingin tetap berdiam diri di daun kedua dan berlatih selama mungkin 10 atau 20 tahun untuk meningkatkan kekuatannya. Begitu makna sejati penetrasi ekstrim, Mirage, dan Star semuanya mencapai ranah tahap 3, kekuatannya akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Dia tidak punya cukup waktu untuk sampai ke puncak, jadi dia akan puas selama dia baru saja memasuki dunia tahap 3. Begitu dia melakukannya, kekuatannya akan melampaui Chen Jiu, Master Klan Meisan, dan yang lainnya. Makna Mirage sejatinya juga akan mencapai titik di mana, sama seperti pencuri tua, ia dapat dengan bebas mengubah posisi tubuh aslinya dengan posisi avatar manapun. Kemampuan seperti itu akan sangat membantunya dalam melestarikan hidupnya dan melewati Sky Reaching Fin. Saat dia berdiri di sana, Sui Ying dengan cepat menyelesaikan perhitungan di benaknya. Senior Si Wei yang berambut hijau dengan lembut menggelengkan kepalanya, "Nak, aku mungkin tidak dapat menyembuhkan racunmu, tetapi kamu masih memiliki hak untuk memilih hadiah. Mengapa kamu tidak memilih untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi? Bahkan di dunia dewa, kamu tidak bisa dengan mudah mendapatkan kesempatan seperti itu. Atau apakah kamu lebih suka masuk ke dalam Cultivation Eden? Itu juga akan menjadi pilihan yang bagus. Disitulah para murid kehormatan Gunung Crimson Rock kami berkultivasi. Itu benar-benar bisa menguntungkan kamu." Chen Jiu, Wu Mahai, dan yang lainnya semuanya memiliki lingkungan yang relatif baik untuk berkultivasi kembali di dunia dewa. Master Klan Meisan dan Jian Huang juga bisa dikatakan memiliki lingkungan yang baik, karena mereka dipelihara oleh kuil temporal. Inilah sebabnya mengapa sebagian besar dari mereka memilih untuk menonton penciptaan langit dan bumi. Sangat mungkin bahwa hanya demigod klan Xia yang umumnya memilih Cultivation Eden daripada penciptaan surga dan bumi. Bagaimanapun, di dunia fana, klan Xia tidak benar-benar memiliki lingkungan kultivasi yang baik, jadi dari sudut pandang mereka, Cultivation Eden benar-benar akan memberi mereka manfaat besar. Senior Si Wei menambahkan, "Melihat seseorang yang sangat berbakat seperti kamu memasuki Crimson Rock Mountain, aku dapat mengatakan bahwa kamu harus menjadi transenden dari dunia klan Xia. Seandainya kamu datang dari dunia dewa atau abis kegelapan, sebagai seseorang yang mampu menciptakan keterampilan rahasia kamu sendiri, kamu akan dengan mudah dapat menyembuhkan beberapa racun yang menggerogoti. Masih sedikit sampai racun kamu siap untuk keluar. Kamu dapat memilih taman budidaya dan berlatih di dalam selama 50 tahun. Bukankah 100 tahun yang lalu seorang transcendensia klan kamu, yang berada di pintu kematian, datang ke sini ke Crimson Rock Mountain? Dia akhirnya memilih untuk masuk ke..." Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.